Bab 17. Mendapat orang yang salah. Awalnya, Mila berpikir bahwa Kamandanu akan sangat menderita jika dikurung. Namun, yang membuatnya heran adalah ketika mereka membuka sel. Kamandanu dengan malas berbaring di tempat tidur dan bahkan tidak repot-repot melepas sepatunya. Sementara itu, beberapa pria kuat berdiri dengan hati-hati di sampingnya. Itu sangat sunyi sehingga tidak tampak seperti penjara sementara, melainkan ruang kelas selama belajar malam. Pintu besi terbuka dan Kamandanu segera mengerti apa yang terjadi setelah dia melihat Mila. Sepertinya Mila melihatnya di suatu tempat dan mungkin menyadari bahwa dia adalah orang yang menjual jimat B. Adanya, dan karena itu, datang untuk menyelamatkannya. Mungkin bahkan panggilan polisi dibuat olehnya. Namun, jika itu benar-benar dia, maka dia menyebabkan lebih banyak masalah daripada membantunya. Halo, Anda mungkin mengenal saya. Saya Mila. Ketika saya melihat Anda dibawa pergi oleh beberapa orang di pintu masuk universitas, saya menelepon polisi. Ketika Mila melihat bahwa Kamandanu baik-baik saja, dia langsung merasa lega di dalam hatinya. Tidak mengherankan jika itu benar-benar dia karena jimatnya sangat kuat. Bagaimana dia bisa takut pada beberapa penjahat di sini? Kamandanu berpikir pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya persis seperti yang dia pikirkan. Mila bertindak karena niat baik sehingga dia tidak akan menyalahkannya. Namun, kata-katanya terdengar seperti dia tidak terlalu yakin apakah dia adalah orang yang menjual jimat padanya atau bukan. Karena dia tidak yakin, Kamandanu pasti tidak akan mengakuinya karena dia tahu berapa banyak keributan yang akan terjadi jika dia melakukannya. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki sarana untuk meninggalkan kantor polisi dan bahkan berpikir untuk membunuh dan melarikan diri jika seseorang dengan kekuatan lebih besar menyerangnya. Tidak akan ada hasil yang baik untuknya karena kekuatannya masih terlalu rendah. Kamandanu menghela nafas dalam hatinya. Melihat bagaimana Kamandanu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, Mila bergegas mengatakan, "Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi." Pak Sudirman secara pribadi membantu menuliskan kertas pembebasan Kamandanu sebelum mengirim Kamandanu dan Mila ke gerbang depan. Mobil Mila adalah Mercedes merah. Ketika Kamandanu memasuki mobil, dia langsung merasakan baunya sangat murni. Itu adalah aroma wanita yang samar. Kamandanu segera tahu bahwa dia jarang membawa orang ke dalam mobilnya atau mungkin tidak pernah membawa siapapun masuk. Tetapi karena Mila menyuruhnya naik, dia tidak akan menolak. "Bisakah kita menikmati makan malam bersama malam ini?" Mila sudah menganggap Kamandanu sebagai tuan yang menjual jimat padanya. Jadi kata-katanya agak ramah. Setelah meninggalkan sekolah, Kamandanu masih tidak makan apa-apa. Jadi ketika Mila mengundangnya makan malam, dia setuju dengan santai. Restoran tempat Mila membawa Kamandanu disebut Restoran Keluarga Danau Barat. Restoran ini relatif tenang, dan dekorasinya sangat elegan. Tidak banyak orang di restoran. Membuatnya sangat tenang ketika Kamandanu pertama kali masuk. Dia langsung merasa tempat ini adalah tempat makan yang enak. Biasanya, dia makan dari pedagang kaki lima di pinggir jalan dan tidak repot dengan apa yang dia makan. "Mila, lama tidak bertemu." Seorang wanita gemuk namun anggun melihat Mila masuk dan segera muncul sambil tersenyum. "Saudari Nita, saya memiliki beberapa hal baru-baru ini dan tidak dapat datang. Hari ini saya membawa seorang teman untuk makan malam. Apakah ada kamar pribadi yang tersedia?" Mila tersenyum. Dia berbicara dengan santai, dan jelas bahwa dia cukup akrab dengan Nita ini. Mendengar kata-kata Mila, wanita dengan temperamen elegan ini melirik Kamandanu sekali dengan rasa ingin tahu, tetapi kemudian segera berpura-pura bahwa itu bukan apa-apa saat dia berkata, "Iya, kamar masih tersedia." Nita tidak terlalu cantik, tetapi sesuatu di depan dadanya cukup besar. Dan dia memiliki sepasang mata bunga. Biasanya, tipe wanita seperti ini memberi orang rasa genit. Tetapi sikap elegan Nita menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia adalah wanita yang berpendidikan tinggi. Dan unsur genit tidak ada di sana. Namun, ketika Mila mengatakan Kamandanu adalah temannya, Kamandanu masih menangkap perubahan di mata Nita.
Kamar memiliki penerangan yang redup dan sejujurnya sepertinya bukan tempat makan. Itu lebih seperti tempat bagi dua kekasih untuk melakukan percakapan yang bermakna. Kamandanu tidak terlalu menyukai lingkungan ini dan segera membuka tirai. Sinar matahari senja menyinari, dan ruangan itu langsung menjadi lebih jernih. Mila, kamu bisa pesan dulu. Aku akan pergi sekarang untuk menyiapkan teh. Nita mengeluarkan menu dan meletakkannya di atas meja sebelum berbalik untuk pergi. Kamandanu berpikir dalam hati. Mereka membutuhkan pemilik wanita dari tempat ini untuk membuat teh, di mana para pelayan. Meskipun melihat melalui kebingungan Kamandanu, Mila berkata, "Saudari Nita adalah ahli dalam seni teh. Mereka yang datang untuk makan di sini semuanya adalah pelanggan tetap. Dan biasanya, Nita membuat tehnya sendiri. Menu ada di sini. Pilih hidanganmu." Saat Mila berbicara, dia memberikan menu di tangannya kepada Kamandanu. Kamandanu membolak-balik menu. Tidak banyak variasi, tetapi citra setiap hidangan sangat menarik dan indah. Kenapa tidak ada harganya? Kamandanu mengetahui bahwa tidak ada harga di menunya. Terlepas dari hidangan apa itu, semuanya 300 hidangan. Jadi tidak perlu ada harga, setiap pelanggan tetap tahu tentang itu. Mila tersenyum manis. Kamandanu bingung sejenak ketika dia berpikir bahwa sepiring seledri harganya 300.000. Tapi dia tidak mengatakan ini, dia tidak kaya. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak kaya. Kamandanu tidak tahu bahwa yang paling mahal di sini bukanlah piringnya. Dia tidak terlalu cerewet soal makanan. Tapi Kamandanu tahu Mila kaya, karena harganya sama. Dia memesan beberapa secara acak. Kamandanu tidak suka teh. Tapi ini tidak berarti dia tidak mengerti teh. Setelah minum teh buatan Nita, aromanya tetap di bibir dan lidah, membuat orang memiliki keinginan untuk minum untuk kedua kalinya. Melihat bahwa Kamandanu sepertinya menyukai teh di sini, Mila tersenyum tipis dan bertanya, "Kamu adalah tuan yang menjual jimat itu padaku terakhir kali, kan?" Cara bertanya yang tak terduga dari Mila biasanya sangat efektif, tetapi itu tidak berguna bagi Kamandanu. Dia tidak mengungkapkan apapun dalam tingkah lakunya dan tidak menunjukkan wajah yang sangat tenang. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan terkejut, "Tuan jimat apa? Saya hanya seorang siswa, lihat ini ide siswa saya." Saat dia berbicara, Kamandanu mengeluarkan kartu pelajarnya dan menunjukkan ke Mila. Kamandanu, Universitas Maju nomor 05 spesialisasi biologi. Dia adalah seorang mahasiswa tahun keempat universitas. Mila mengembalikan kartu identitas itu kepada Kamandanu dengan kecewa. Dia tidak berpikir bahwa dia mendapatkan orang yang salah. Dia melihat bahwa dia dibawa pergi di pintu masuk universitas. Tetapi dia tidak berpikir dia benar-benar seorang mahasiswa. Mil, apakah kamu salah orang? Anda membawa saya ke restoran kelas atas untuk makan. Saya cukup malu. Meskipun Kamandanu tahu Mila tidak akan menyesal hanya dengan beberapa juta, dia masih perlu mengatakan ini. Itu tidak masalah, Anda terlihat sangat mirip dengan teman saya, plus. Bahkan jika saya mendapatkan orang yang salah, itu tidak terlalu penting. Pertemuan pertama mungkin terasa asing. Tapi pada pertemuan kedua kita akan akrab. Dan kita akan saling mengenal di masa depan. Bukan? Anda lebih muda dari saya sehingga Anda dapat menyebut saya sebagai saudari Mila. Memanggilku dengan saudari terdengar agak aneh. Mila tersenyum sekali lagi. Kamandanu tidak memberinya kesan buruk karena Kamandanu adalah pria muda yang tampan, dan matanya sangat jernih dan tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau begitu saudari Mila, aku akan mendapat manfaat darimu dan menikmati makanan ini. Kamandanu tidak akan memesan makanan yang dibawakan kepadanya. Dan dia tidak merasa tidak enak memakan ini tanpa membayar. Dia yakin bahwa jimat pembersih roh yang dia jual terakhir kali menyelamatkan Ibu Mila. Karena, dia yakin dengan jimatnya, dan dia bisa mengetahui dari sikap Mila terhadapnya. Mila mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada Kamandanu. "Ini nomor saya, jika orang-orang itu masih mencari masalah dengan Anda dapat menelepon saya." Kamandanu mengambil kartu itu dan berpikir dalam hati. Jika
Jika bukan karena kamu kali ini, tidak akan ada banyak masalah. Saya mungkin tidak akan menelepon Anda setelah makan ini. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kami tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Haha, kalau begitu aku akan mengambilnya. Namun, tidak ada yang bisa saya bantu, kata Kamandanu santai. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin kadang-kadang aku akan membutuhkan bantuanmu. Mila tersenyum menawan karena tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kamandanu menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Semakin sedikit hal-hal sepele, semakin baik. Mila tiba-tiba merasa bahwa ketika dia bersama Kamandanu, segalanya tampak damai dan dia tidak memiliki tekanan apapun. Bab 18. Penderitaan Maya. Sementara itu di suatu tempat di keluarga Atmaja. Meskipun itu juga merupakan keluarga menengah. Keluarga Atmaja dari Jakarta menemui kejatuhannya setelah bertahun-tahun dengan penyakit yang memaksa pensiunnya orang tua. Keluarga Atmaja menjadi lebih goyah. Pada saat ini, suasana di keluarga Atmaja menindas. Meskipun itu adalah pertemuan keluarga, tidak ada sedikit pun rasa senang atau bahagia. Apakah Maya gadis itu masih tidak berubah pikiran? Setelah terdiam beberapa saat, seorang pria berusia 50 tahun atau lebih yang duduk di kursi paling atas mengetuk meja dan bertanya. Dia adalah kepala keluarga Atmaja saat ini. Surya Atmaja, dia juga wali kota Jakarta Utara. Dengan Jakarta sebagai kota internasional yang sangat besar, seorang wali kota sudah diterima dengan lebih baik. Tetapi di tempat seperti Jakarta, seorang wali kota bukanlah apa-apa. Dengan pensiunnya kakek tua dari keluarga Atmaja dan dia juga berusia 50-an, wali kota akan menjadi tujuan akhir karirnya jika tidak ada hal ajaib yang terjadi. Kakak, itu bukan terserah dia sekarang. Kakak ketiga saat ini mengelola bahan medis keluarga Atmaja kami. Dan saya pikir dia tahu masalah yang kami hadapi saat ini, pemasok terbesar asli kami. Perusahaan Sika Amerika sedang dikendalikan oleh wanita bisnis dari keluarga Laksono yang mematikan bagi keluarga Atmaja kami. Setelah ayah pensiun, saya tidak berpikir keluarga Atmaja kami bisa melakukan apapun di bidang politik lagi. Jika properti komersial kami menerima pukulan besar lagi, saya pikir keluarga Atmaja kami akan menurun. Dan Heri Laksono dan keluarganya masih merupakan keluarga besar, jika kita memiliki aliansi pernikahan dengan mereka. Bisnis kita tidak hanya akan melihat kesuksesan langsung, tetapi kakak laki-laki juga mungkin memiliki kemungkinan untuk maju dalam karirnya. Pria parubaya yang duduk di sebelah kanan Surya Atmaja berbicara dengan cepat. Dengan nada bersemangat, Surya menghela nafas dan melambaikan tangannya. Aku mengerti maksudmu, meskipun memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Laksono pasti bermanfaat bagi keluarga Atmaja kita, Heri Laksono tidak dapat diandalkan. Kurasa kita harus mendiskusikan hal ini dengan kakak ketiga. Bagaimanapun, Maya adalah putrinya. Kakak, saya pikir kakak keempat benar. Saat ini, kami telah mencapai momen hidup dan mati keluarga Atmaja kami. Dan kami hanya meminta Maya untuk menikah dengan keluarga Laksono. Tidak ada yang signifikan. Saya pikir Maya bisa mengerti. Dan kakak ketiga juga bisa. Ditambah lagi, Maya mengurus bisnis di Jakarta, jadi dia harus tahu. Tidak bisakah dia melihat gambaran besarnya? Orang yang setuju adalah saudara kedua Surya Atmaja yang duduk di sebelah kiri. Kata-kata ayah, paman kedua, dan paman keempat semuanya benar. Saya pikir meskipun Heri agak nakal. Anak muda mana hari ini, biasanya tipe orang seperti ini berubah setelah menikah. Ini untuk kebaikan Maya juga, setidaknya dia lebih baik daripada orang lumpuh di keluarga Arya. Ditambah lagi, Heri sudah lama memiliki perasaan pada Maya. Dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Melihat bahwa pendapat kedua pamannya bulat, putra tertua Surya Atmaja juga mengkonfirmasi. Surya terdiam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, "Kami akan melakukan ini. Saya akan berbicara dengan ayah Maya untuk mengatur pernikahan bulan Oktober."
Seorang pemuda yang duduk di ujung membuka mulutnya. Tetapi melihat bahwa pemimpin keluarga telah berbicara, dia akhirnya menelan kata-katanya. Dia adalah putra kedua Surya Atmaja, Arman Atmaja, dan satu-satunya di keluarga Atmaja yang tidak setuju dengan keputusan pernikahan yang terburu-buru ini. Jadi, begitu pertemuan keluarga selesai, Arman langsung pergi ke Maya. Meskipun setelah kata-kata publik Maya terakhir kali, orang-orang di dunia luar mengira dia ditahan oleh keluarga Atmaja. Ini hanya karena Maya tidak ingin keluar sendiri, kepribadiannya acuh tak acuh. Dan dia tidak suka keluar, sejak dia dipecat dari tugasnya di perusahaan medis keluarga Atmaja. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Selain satu-satunya sahabatnya Betty, dia hampir tidak melihat siapapun. Betty bukan hanya asisten Maya dalam materi medis keluarga Atmaja, tetapi juga sahabat dan sepupunya. Jika ada seseorang di keluarga Atmaja yang masih bisa bergaul dengan Maya, itu adalah sepupunya Arman. Namun, Arman memiliki banyak hal dalam pikirannya dan hampir tidak datang menemuinya. Tapi hari ini, Arman datang, dan ini membuat Maya merasa tidak enak. Kakak Arman, lama tidak bertemu. Betty melihat Arman dan langsung menyapa. Dia dan Maya sedang membicarakan sesuatu. Wajah Arman tampak kusut, tapi dia tidak menghindari topik itu. Maya, hidupmu ada di tanganmu. Saya pikir jika Anda bisa pergi ke luar negeri, saya dapat membantu Anda. Masa depan sebuah keluarga tidak diperoleh melalui seorang wanita. Tujuan utama Arman datang ke sini adalah untuk membantu Maya melarikan diri karena dialah satu-satunya yang tahu orang macam apa Heri Laksono itu. Setelah mendengar kata-kata Arman, wajah Maya langsung menjadi pucat. Tidak peduli apa yang dia katakan di depan umum, dia masih tidak bisa lepas dari nasib dijual oleh keluarganya. Maya, Betty memanggil dengan cemas. Ruangan itu menjadi keheningan yang tidak nyaman. Arman tahu bahwa itu akan sulit bahkan jika dia mencoba mengirim sepupunya ke luar negeri. Plus, apa gunanya meninggalkan negara itu? Dia akhirnya akan ambil kembali oleh keluarga. Sepupu, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mengaturnya terlebih dahulu jika kita kehabisan waktu, Betty. Maya akan membutuhkan bantuanmu. Arman berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa. Jika Maya ingin pergi ke luar negeri, ini harus dilakukan sesegera mungkin. Jika pamannya mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkannya keluar. Melihat wajah kuyu Maya, Betty sangat bersimpati padanya. Dia dan Maya adalah teman baik. Itu hanya karena dia terlalu cantik sehingga dia tidak memiliki kebebasan. Siapa yang tidak tahu orang macam apa Heri Laksono di Lingkar Kota Jakarta? Dia menyulap urusan publik dengan banyak wanita dan kepergok berkali-kali melakukannya. Jika bukan karena kekuatan keluarga Laksono dan otoritas mereka dalam menyamarkan kebenaran Mi. Malukan seperti itu, mungkin seluruh dunia sudah tahu. Orang ini juga memiliki selera yang menjijikkan. Dia suka memberikan gadis-gadis yang dia bosan bermain dengan orang lain. Ada banyak gadis di Jakarta yang dia hancurkan. Suatu ketika, ada seorang gadis yang berada di jalur untuk menjadi superstar yang menolak Heri. Kedua kakinya patah dan dibuang ke klub malam. Akhirnya, gadis itu terpaksa bunuh diri. Jadi di lingkaran kota Jakarta, dia disebut iblis. Maya, saya mungkin punya solusi. Tapi itu akan merusak reputasi Anda dan membuat Anda tidak lagi diinginkan untuk pernikahan yang begitu buruk. Ketika Betty berbicara, dia juga tampaknya menyadari bahwa idenya tidak terlalu bagus dan mulai untuk gagap. Apa itu? Katakan. Maya menatap Betty. Tidak peduli ide apa itu. Selama dia bisa menyingkirkan Heri, dia bersedia melakukannya. Betty menghela nafas dan berkata, yaitu, untuk menggunakan perisaimu lagi, Anda telah mengatakan secara terbuka bahwa Anda sudah menjadi wanita Danu, meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah alasanmu. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi antara kamu dan Danu, maka... Melihat Maya menatapnya dengan kaget, Betty tahu dia salah paham dan bergegas mengatakan, ketika saya mengatakan, sesuatu terjadi di antara kalian berdua, saya tidak bermaksud seperti itu. Anda juga tahu dia secara alami bahwa
Dia tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Namun, jika Anda tiba-tiba menikahinya dan tinggal bersamanya, dan sesekali membiarkan seorang jurnalis memotret Anda dan dia di ranjang yang sama, maka keluarga Laksono akan menolak untuk menerima Anda. Mata Maya tiba-tiba menjadi cerah tetapi tetap diam. Betty telah bersamanya paling lama, jadi dia tahu niatnya. Betty berkata sekali lagi. Danu adalah tipikal anak orang kaya dan dia mencintai wajahnya. Rupanya, setelah Anda memutuskan pernikahan, dia masih menginginkan seorang gadis di kelasnya menjadi pacarnya untuk menutupi. Tapi tahukah kamu bagaimana gadis itu menjawabnya? Dia mengatakan padanya, Tuan Muda Arya, apakah Anda bisa memakainya di tempat tidur dengan saya? Bahkan dikatakan bahwa Danu pingsan karena marah di tempat karena dia tidak berpikir bahwa teman sekelasnya yang semula begitu hormat padanya akan tiba-tiba memperlakukannya seperti itu. Orang ini mungkin bodoh dan masih belum sampai pada kenyataan bahwa dia dikeluarkan dari keluarga Arya. Selain itu, ia harus hidup dengan anggaran yang ketat. Saya sudah meminta seseorang untuk memberinya 2 juta terakhir kali. Dan tampaknya, dia menerimanya tanpa protes. Jika Anda memberinya beberapa juta lagi, dia pasti akan melakukan sesuatu yang memberinya wajah dan uang untuk dibelanjakan. Maya menghela nafas. Saya tidak terlalu peduli dengan reputasi saya. Ini sudah lama berlalu. Hanya saja, akankah keluarga Laksono membalas dendam padanya?